Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan Miss Sasmi di sini dalam video pembelajaran yang akan membantu kalian belajar dari rumah. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling penting, tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah. Hari ini kita telah memasuki tema 2 pembelajaran tematik kelas 6 dengan tema persatuan dalam perbedaan. Tapi hari ini kita akan fokus pada materi inti IPS, yaitu tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kita akan mencoba memahami makna proklamasi sebagai hasil perjuangan. Dan yang ketiga, kita akan coba memaknai proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat belajar. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan peristiwa pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia? Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia dan menjadi tanda bahwa Indonesia telah lepas dari pengaruh penjajah. Meskipun terdiri atas berbagai suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah Teks Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia. Nah, anak-anak, ini adalah gambar teks proklamasi tulisan tangan dari Insinyur Soekarno. Coba kamu amati teks proklamasi tersebut. Hal lain apa yang kalian ingin ketahui tentang teks tersebut? Anak-anak, kira-kira kalian ingin tahu tidak ya tentang peristiwa proklamasi? Apa yang kalian ketahui tentang teks tersebut? Ingin tahu? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang peristiwa proklamasi. Untuk mencari lebih jauh tentang peristiwa proklamasi, mari kita saksikan video berikut. Pada saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk kemerdekaan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum pergerakan nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Widodiningrat, tokoh pergerakan nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI, misalnya Jenderal Isagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik, sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada.
BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Teruichi Hisaichi, diganti dengan menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPKI 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widodiningrat, wakil PPKI, terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Teruichi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Teruichi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari Organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tetapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Des Indes Jakarta, tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maida, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu pun tiba. Soekarno kemudian membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan hikmat. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka!" Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Nah, setelah kita menyaksikan video tadi, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki arti yang sangat penting bagi negara Indonesia. Nah, kita diskusikan bersama. Apa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa rakyat Indonesia telah berjuang beratus-ratus tahun melepaskan diri dari belenggu penjajah, mulai dari penjajahan Portugis, kemudian Belanda, sampai dengan penjajahan Jepang. Proklamasi merupakan puncak perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka ini menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka dan tidak boleh ada bangsa manapun yang akan menjajah Indonesia kembali. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kedua adalah bahwa proklamasi
merupakan pernyataan bahwa negara Indonesia telah menjadi negara yang merdeka. Dan setelah pernyataan tersebut, maka seluruh negara menyatakan diri mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Makna proklamasi yang ketiga bagi bangsa Indonesia adalah menaikkan martabat bangsa Indonesia. Dulu bangsa Indonesia adalah negara yang terjajah. Tidak ada kebebasan di sana. Tapi sejak proklamasi 17 Agustus 1945, maka Indonesia telah lepas dari penjajah. Dan sejak saat itu, martabat Indonesia meningkat di mata dunia. Makna proklamasi kemerdekaan yang keempat adalah sejak dikumandangkannya kemerdekaan Republik Indonesia, maka sejak saat itu Indonesia menjadi negara yang baru, negara yang bisa menentukan nasibnya sendiri, negara yang tidak mau dijajah oleh negara lain. Makna proklamasi kemerdekaan yang kelima adalah lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajah asing. Proklamasi menandai akhirnya belenggu penjajahan di bumi Indonesia. Dan sejak saat itu Indonesia terlahir menjadi negara baru. Hal ini juga menandai kehidupan baru bangsa Indonesia menuju masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, bahwa kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa. Bangsa manapun di seluruh dunia berhak untuk menentukan kemerdekaannya tanpa ada jajahan dari negara lain. Dan kemerdekaan itu hanya bisa diraih dari persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang sudah hidup di negara yang sudah merdeka, maka ada baiknya kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan supaya negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap utuh selamanya. Dengan terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa, maka pembangunan bangsa pun akan berjalan dengan lancar. Konflik dapat dihindari sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang aman dan tentram. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang bisa saya berikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.